Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Pantai Indah Lanal Somlaki, tentunya dalam rangka acara Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Dan kita berkumpul di sini dalam acara Forum Komunikasi Sosial Lanal Somlaki bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hadirin, di tengah-tengah kita sudah berkumpul narasumber yang sudah siap memberikan penjelasan ataupun pencerahan dengan tema yang akan kita sampaikan, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat maritim yang baik atau The Good Maritime Society. Mari kita perkenalkan satu persatu, tepat berada di tengah-tengah kita. Mohon izin, Komandan. Selamat sore, Komandan. Selamat sore. Beliau adalah perwira alumni Akademi Angkatan Laut tahun 1996 atau AAL 42, betul Komandan? Betul. Selanjutnya berada di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saya, sebelah kanan Komandan, yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Karim. Selamat sore Bapak. Beliau adalah Kepala Seksi Binmas Muslim di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan tepat di sebelah kiri Komandan Lanal Somlaki, yaitu Ibu Veronica. Selamat sore Ibu. Beliau adalah pendeta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan juga di tengah-tengah kita turut hadir yaitu tokoh adat sekaligus budayawan, yaitu Bapak Poli Rangkore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Baik, terima kasih Bapak atas kehadirannya di sini. Baik hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini sesuai dengan tema yang akan kita bawa, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat maritim yang baik atau The Good Maritime Society. Langsung saja pertanyaan kita awali dari Bapak Komandan Lanal Somlaki. Mohon izin Komandan, ini menurut Komandan bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat maritim yang baik, khususnya di wilayah pertahanan laut Lanal Somlaki? Terima kasih Bapak Redi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sebenarnya maritim itu. Pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritim adalah hal-hal yang berhubungan dengan laut. Berhubungan dengan laut, Pak? Ya, betul. Nah, sekarang mari kita tinjau geografis dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Maluku Tenggara Barat merupakan sebuah kabupaten yang terdiri dari gugus kepulauan. Ada 162 pulau, kemudian ada juga laut yang besarnya kurang lebih adalah 80,95% dari total keseluruhan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Lebih besar lautannya Bapak ya? Betul itu. Nah, kemudian sehingga kita bisa menyebutnya bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah merupakan wilayah maritim. Wilayah maritim. Mengapa demikian? Karena seluruh urat nadi kehidupan di Maluku Tenggara Barat sangat tergantung kepada perairan, lautnya, dalam hal ini bidang maritim. Bidang maritim. Oke. Menyangkut daripada pertanyaan yang disampaikan kepada saya tadi, pertama kita melihat dari apa angkatan laut itu bagaimana. Pertama, kita bagaimana mewujudkan suatu kehidupan maritim yang baik. Kita dalam hal ini negara maupun wilayah harus bisa menerjemahkan atau menggantungkan dari 3 pilar pokok. Jadi ini berdasarkan dari sejarah dunia maupun doktrin-doktrin dari strategi. Yang pertama adalah Navy, angkatan laut. Kemudian dari industri maritim, maritime industry. Yang ketiga adalah dari bisnis maritim.
Bisnis maritim. Maritime Affairs. Nah, pilar-pilar ini adalah harus saling berhubungan dan tercipta suatu konektivitas. Pertama, bagaimana angkatan laut itu? Angkatan laut adalah merupakan komponen utama pertahanan keamanan. Ya, dapat kita terjemahkan bahwasanya angkatan laut merupakan institusi atau instansi maritim nasional yang berfungsi untuk menegakkan keamanan dan pertahanan negara di laut. Negara di laut, khususnya di Sumlaki sendiri itu Pak? Betul itu. Ya, kita mengingat tadi luas dari daerah Sumlaki, daerah Maluku Tenggara Barat. Barat, ya betul. Di sini angkatan laut harus memiliki atau menciptakan suatu sistem yang bisa meniadakan atau memberikan efektivitas yang tinggi terhadap pengguna laut. Pertama, yaitu bisa angkatan laut harus mampu menciptakan laut bebas dari ancaman kekerasan. Ini misalkan adalah dalam ancaman misalkan dengan penggunaan atau organisasi yang terorganisir menggunakan senjata. Iya Pak. Kemudian yang kedua, angkatan laut harus mampu menciptakan laut bebas dari ancaman navigasi. Nah, ini bagaimana ancaman navigasi itu? Ancaman navigasi adalah ancaman yang mengancam atau membahayakan pelayaran. Ini yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi geografi maupun hidrografi. Kemudian yang ketiga adalah angkatan laut harus mampu menciptakan laut bebas dari ancaman terhadap lingkungan dan sumber daya laut. Ini banyak, misalkan laut bebas dari pencemaran, kemudian perusakan ekosistem laut, terus eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya laut yang tentunya sangat banyak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kemudian angkatan laut juga harus mampu menciptakan laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum. Nah, tentu illegal logging, kemudian ilegal yang lain lah. Gitu. Nah, dari perspektif itu, keamanan laut ini tentunya sangat berbeda dengan keamanan di darat. Karena mengapa demikian? Karena di laut itu bertemunya hukum nasional maupun hukum internasional. Begitu Pak. Berarti hukum internasional jadi satu di laut. Betul, bertemu ya Pak. Bertemu, ya betul. Kemudian pilar yang kedua yaitu industri jasa maritim. Di sini bagaimana industri itu dapat mendukung angkatan laut. Kita tahu angkatan laut adalah heavy material, heavy teknologi. Di samping itu pula industri jasa maritim ini bila sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri juga bisa misalkan menciptakan atau mendukung dari bisnis maritim itu. Ekspor gitu. Betul, misalkan membangun kapal-kapal ikan. Ya. Kemudian dari bisnis maritim sendiri. Di sini bisnis maritim adalah ya seperti kita ketahui bahwa di Maluku Tenggara Barat banyak atau potensi-potensi maritim. Ada 11 misalkan budidaya ikan. Kemudian perikanan tangkap. Bagaimana industri pengolahan hasil perikanan dan lain sebagainya. Ya, dari bisnis maritim ini sangat membutuhkan suatu keamanan laut utama. Disinilah maka dari itu dari bisnis ini kemudian akan menciptakan suatu kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dari tiga pilar ini harus terciptakan